Shalom. Shalom. Wah, penuh banget ruangan kita. Dan kita percaya malaikat surga boleh bersorak-sorai atas ibadah kita pada siang hari ini ya. Sekalipun kita masih segini, tapi nanti akan penuh. Tuhan akan mengantarkan yang kita ke sini. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita sebelum beribadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan pada siang hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh beribadah di tempat ini, kami sungguh bersyukur. Kalau ada sarana ibadah yang diberikan kepada kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, dalam ibadah kami Engkau hadir, Engkau nyata dalam ibadah kami. Bahkan Engkau juga yang mengurapi kami, Engkau yang menguduskan hati pikiran kami Tuhan. Terlebih-lebih kami yang melayani pekerjaan Tuhan pada siang hari ini, kami serahkan hidup kami seutuhnya. Seluruh kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengurapi kami, menguduskan hati pikiran kami Tuhan. Semua kami pemain musik, baik vokal, WL, singer, Engkau yang menguduskan kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami layak membawa puji-pujian ini di hadapan Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu, teman-teman kami yang lain yang masih dalam ruangan, Tuhan kami percaya Tuhan akan mengantarkan mereka hadir ke tempat ini. Tuhan yang mengingatkan mereka bahwa hari ini jam 12 kurang 15 kami ada ibadah di tempat ini Tuhan. Kami sungguh percaya Bapak yang baik, bahwa kami boleh datang ke tempat ini untuk mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan. Karena kami butuh isi hati-Mu, kami butuh firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Bapak, kami sungguh percaya bahwa ibadah kami boleh ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Satu hal yang kami rindu Tuhan, kami mau katakan bahwa perusahaan PT Multigarmen Jaya ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Dan kami sangat bersyukur Tuhan untuk keluarga pimpinan kami yang memang takut akan Tuhan. Kami diberikan tempat beribadah di tempat ini, kami sangat bersyukur. Dan kami percaya PT Multigarmen Jaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau mulai ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu, teman-teman semua? Yuk kita mari kita bangkit berdiri. Saya percaya ada kasih Allah terus yang mengalir bagi kita setiap pagi, amin. Kita mau katakan kasih Allah sungguh luar biasa dalam kehidupan kita.
Kita minta berdiri ya. Puji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus adalah benteng hidup kita. Jadi sepanjang malam ini dari siang sampai sore sampai pagi sebenarnya saya lagi galau. Galaunya gini, siang itu baru dapat kabar anak dari sepupu saya di Bekasi di Cikarang tabrakan dan meninggal di tempat. Nah begitu itu jadi di grup kita ada di grup mama saya, ini keluarga dari mama saya, sepupu dari mama saya. Nah setelah
kita dapat kabar sore ke malam baru dapat kabar, ternyata tabrakannya itu jam 4.45 subuh di Jalan Raya Kalimalang, Bekasi. Nah, yang nabrak ini anaknya sepupu saya ini sendiri bawa motor laki-laki. Lalu ada yang bawa motor bonceng 3 laki-laki lawan arah, jadi sehingga anak saudara saya ini nggak melihat jalan. Yang meninggal 3, yang saudara saya 1, yang 2 yang dibonceng meninggal, 1 krisis. Wah, ini kan dalam keluarga jadi ini ya sedih banget semuanya. Sampai malam hari baru sedikit saya bilang sama keluarga saya gini, ini namanya Erwin, tapi sering disebut Raja. Saya bilang ke keluarga semua karena disitu sangat-sangat sedih semua ya, karena pada saat itu juga nggak bisa tertolong. Memang dia dibawa ke rumah sakit juga ke Bekasi, sudah nggak ada nyawa, tapi tetap dibawa ke rumah sakit. Jadi hari ini tadi malam, tengah malam, tantenya bawa dia pulang ke Medan jam 5 pagi di Kuala Namu, dari Kuala Namu dibawa ke kampung. Nah, saya bilang ke saudara saya gini, Erwin, kalau dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia selama masa hidupnya dia sudah yakin pasti kalau dia mati masuk surga, tidak apa-apa. Matinya manusia, akhir hidup kita nggak tahu nanti seperti apa. Tapi yang paling penting di dalam kehidupan kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita sudah yakin pasti kalau itu nanti masuk surga. Itu yang penting. Kalau itu dia sudah terima, dia yakin, saya percaya. Kita percaya Erwin ada bersama dengan Bapa di surga saat ini. Kita nggak usah sedih lagi. Pokoknya kita masih punya Tuhan. Yang penting kita sudah yang masih hidup ini, yang kita harus berjalan ke depan seperti apa kehidupan kita. Jadi saya bilang seperti itu di WA. Amin kakak, ada bilang amin kakak. Karena mereka berpikir, wah gimana kita ini kok bisa begini, gitu ya. Pandangannya keluarga itu. Saya hanya bilang kita percaya dia sudah bersama dengan Bapa di surga apapun kondisinya. Yang penting dia sudah menerima Yesus selama dia hidupnya. Itu Bapak Ibu. Jadi saya jadi ingat, berarti berkendaraan itu harus hati-hati. Saya jadi ingat waktu awal-awal bawa motor saya paling penakut. Selalu saya di jalan saya bilang gini sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sertai aku. Aku katakan roh maut, roh celaka, roh kematian tidak ada bagiku. Jauh dari kehidupanku. Karena takut banget dulu awal-awal bawa motor itu. Jadi selalu sampai sekarang saya bilang anak-anak saya, kalau mau berangkat berdoa dulu, katakan dalam nama Yesus pernyataan Tuhan ada bagiku. Harus Bapak Ibu, karena kita nggak tahu di jalan seperti apa. Orang yang teman kita yang salah, tapi kita yang korban. Ya, jadi ini luar biasa. Jadi saya sekarang lagi lelonya, tapi saya bilang Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Apapun kondisinya semua baik adanya. Kalaupun dia pergi dengan cara begitu, yang penting sudah punya Yesus. Hanya itu Bapak Ibu. Jadi kita pelajarannya
Kami sungguh percaya penyertaan nyata di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, sembah sujud kami di hadapan-Mu Raja di atas segala raja. Yesus, haleluya. Anugerah-Mu, silakan Pak. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanmu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Ini pujian kami. Ini pujian kami hari ini kepada Tuhan, bahwa kalau kami masih boleh ada sebagaimana ada siang ini, kami menyadari adalah anugerah dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Mari berbicara buat kami, bersabdalah buat kami, karena kami perlu firman, kami perlu tuntunan, sebab iman muncul dari pendengaran, dan pendengaran karena firman. Berfirmanlah, karena kami siap mendengarkannya. Demi nama Yesus Tuhan, mari yang siap dengan firman Tuhan katakan sama-sama, amin. Silakan duduk saudara. Salam Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih banyak kembali buat kesempatan melayani di tempat ini. Thank you Bang Rio. Ya, buat semua tim di sini terima kasih banyak. Pak Indra, Bu Gita, dan semuanya ya, saya akan hafal satu-satu. Terima kasih banyak buat waktunya hari ini. Mari kita hari ini kita dikasih temanya A Perfect Love. Kasih yang sempurna yang seperti apa kira-kira saudara? Di sini ada yang suami istri, boleh angkat tangan. Yang pasangan suami istri, suaminya di mana, istri di mana? Ada? Yang di ruangan sini. Yang suami kerja di sini, istri kerja di sini. Ada? Ada nggak? Lu jangan tuding-tudingan. Ada nggak? Nggak hadir Pak, nggak hadir, lagi tidak hadir. Enggak. Maksud saya kalau ada pasangan suami istri, sampai kita duduknya bejer-bejeran gitu loh, berdekatan. Itu. Ada yang lagi pacaran? PDKT? Pendekatan? Ada? Hah? Nah, kita mau ngomong tentang perfect love nih hari ini. Ya, saya mau tanya buat kita semuanya gitu. Cinta yang sempurna, yang perfect itu kan gitu kan? Atau ada cowok-cowok di sini hari ini yang sudah menyiapkan coklat buat seseorang, katanya kalau Valentine ini selalu identik dengan coklat katanya. Ada? Nah, kita mau belajar bersama-sama. Sebab waktu kami tadi malam saya bersering sama istri, mau tema di sini, perfect love itu apa ya kira-kira gitu kan? Sempurna. Nah, kita semua bersama-sama bahwa di dunia ini gak ada orang yang sempurna. Katanya kan gitu kan? Kan bingung jadinya kan? Saya mau khotbah kan pasti bingung, repot. Ada
satu kata yang Tuhan tadi malam, saya tadi malam baru pulang jam 12:30 dari Jakarta. Udah ya, jadi saya bersyukur saya kenyap renungan dulu di tengah jalan. Sambil naik travel saya nyiapin renungan itu. Dan tadi pagi jam 4 saya langsung bangun membagikan itu. Nah, hari ini kita bicara bersama-sama, kita belajar. Saya juga masih belajar Bapak Ibu sekalian, karena faktanya kita ini manusia yang belum sempurna. Betul nggak? Jadi jangan pernah cari manusia yang sempurna di dunia ini. Tetapi kalau manusia yang disempurnakan, iman kita menyempurnakan iman kita. Firman menyempurnakan kita bersama-sama. Ayo kita baca dulu ayatnya. Nggak afdol kalau kita nggak baca ayatnya. Saya dikasih ayat ini dikira 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, 20 dan 21. Kitab 1 Yohanes pasal yang ke-4. Kita baca dulu ya. Ayat 19, 20, 21. Sudah ketemu? Alkitab dibuka gak apa-apa. Ya. Wadah. Puji Tuhan. Berarti taruh HP-mu, taruh Alkitabmu, lihat semua ke depan. Ya. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Terus itu lagi. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi. Ayat 19-nya berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ingat, manusia awal bukan kita, Adam dan Hawa, sempurna adanya, betul? Tetapi karena kejatuhan manusia itu, kita menjadi cemar karena dosa. Makanya orang bisa mati walaupun dia baru lahir, belum buta apa-apa, karena upah dosa adalah maut. Betul? Ya, semua yang mati adalah yang pernah hidup. Sebab kalau dia tidak hidup, dia nggak bakal mati. Ada amin. Betul gak? Yang bisa mati hanya yang pernah hidup. Yang dibangkitkan adalah yang pernah tidur atau yang mati. Jadi sebenarnya mempelajari Alkitab itu gampang. Sebenarnya sejahteranya gampang, pahamnya gampang, begitu ya. Nah, kita melihat bersama-sama, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Berarti sebenarnya kita nggak punya kasih, tetapi kita menerima. Maka esensi bagi kata kasih, dan jangan sekali-kali pernah berkata I love you, aku mengasihi, kalau dua kata ini nggak pernah ada. Orang yang berkata kasih, yang pertama dia siap memberi, yang kedua dia siap berkorban. Kalau nggak ada pemberian, nggak ada pengorbanan, percayalah Anda nggak mengasihi. Walaupun tiap hari ngomong I love you, I love you, I love you. Saya hampir tiap pagi bangun tidur cium istri, sambil cium masih lengket-lengket sedikit, ya kan? Terus sedih rasanya, ini memang betul-betul pipinya istriku. Kenapa? Rasanya agak sedikit asin-asin enak. Langsung kan ngomong I love you babe. Istriku sampai hari ini jangan ngomong I love you tuh, nanti masih tidur. Tapi waktu aku cium dia mungkin ada rasa dingin-dingin. Kemudian dia aku ngomong begitu di telinga dia, dia langsung dibawa. Sampai hari ini I love you babe. Gitu. Jadi kata itu saya terima. Saya nggak perlu sakit hati kalau dia nggak ngomong I love you. Tetapi saya mengerti bahasa dia kalau lagi tidur. Tiba-tiba dapat ciuman, ya kan? Terus ada yang ngomong I love you. Siapa lagi kalau bukan suaminya? Kata bagi saya nggak perlu dibahas, nggak perlu dipermasalahkan. Itu bahasa cintanya dia buat saya. Ada amin? Halo? Siapa yang bangun tidur langsung cium istrinya? Ada? Hah? Kok? Kapan terakhir cium istri kok? Yang doni aja, Ruh. Yang dekat sama-sama. Kapan terakhir kamu cium istrimu, Lesti? Nanti kalau istri kamu nonton video ini kan? Katanya. Ada bahasa kasih beberapa macam, mungkin next time kita akan bahas ya. Belum jawab. Sorry, aku nggak bermaksud menghakimi siapapun. Tapi memang ungkapan kasih itu macam-macam. Ada bahasa, ya toh, ada sentuhan, ada bingkisan gitu. Makanya kalau yang nyemil coklat itu dia pasti tahu. Dia paling demen kalau dikasih sesuatu.
Makanya kalau ketemu selalu bawa buah tangan. Jadi kalau istriku nggak ngomong I love you itu bukan berarti istriku nggak cinta saya. Nah ini bahasa cinta. Tetapi yang seperti apa sih sebenarnya? Karena waktu saya sebentar lagi saya turun ke bawah dulu. Ya. Nah begini. Tadi pagi sekitar jam 12:30 pagi, waktu saya mau tidur, Tuhan besok saya mau nonton The Perfect Love. What's the meaning about the perfect love? Saya bilang. Tuhan berbisik dengan lembut sebelum saya tidur itu. Kasih yang murni itu. Ada yang baru jatuh cinta sekarang? Halo? Ini rendah hati semua, jujur semua. Saudara, waktu Tuhan mengajar sesuatu kata-kata kasih yang murni, ya murni. Terus Tuhan ngomong begini loh, kasih yang murni adalah kasih yang tak bercampur. Ini coba saya minta, siapa yang sampai hari ini masih minum susu? Boleh angkat tangan? Mari, aku panggil teteh atau ibu? Hah? Udah punya suami? Oh belum? Oke, berdiri, ayo sini. Temani saya khotbah. Oke, namanya siapa? Vera. Masih single? Masih. Punya pacar belum? Kejujuran itu awal. Saya mau promosikan, barangkali ada teman-teman di sini yang sebenarnya sudah lihat lirik-lirik gitu kan, kode-kode gitu kan. Siapa tahu lo ada di sini ya. Vera berarti masih kosong. Ada kesempatan. Sebelum janur melengkung bisa didoakan. Hah? Siapa? Ada pacar? Ada? Mana? Nggak di sini, Pak. Oh, tua sayang. Tapi jangan lupa, jangan takut, berdoa aja, gak apa-apa. Siapa kuat berdoa itu yang bisa mendatangkan kemuliaan Tuhan. Oke, Vera tadi kita kembali ke khotbah ya. Dia bilang suka minum susu. Biasa minum susu apa? Apa aja? Keren banget. Itu rendah hati banget. Apa aja susu kuda, susu kambing, semua diminum. Oke, oleh kemurahan Tuhan saya pesan sama Ibu Ita. Ibu Ita bilang saya katanya ini susu murni. Nah, mohon maaf Bu, saya menguji Ibu sekarang kan. Testernya sekarang terus ditindak. Tolong Ibu Vera minum sampai habis gak apa-apa. Bawa pulang juga gak apa-apa. Tolong diminum, habis minum langsung ngomong dengan teman-teman di sini. Ini susu murni atau bukan? Pernah minum susu murni? Pernah, KPBS. Dapat pesanan KPBS. Oke, silakan diminum dulu. Habisin, Pak ini. Oh, itu hak Ibu Vera ya. Teteh Vera sudah, silakan diminum dulu. Icip dulu, sedikit dulu gitu. Jangan langsung habisin dong. Habis khotbah. Cukup. Haus ya. Oke, menurut Teh Vera ini susu murni atau bukan? Enak sih. Hah? Enak sih. Lu nggak tanya enak atau enggak lu ya? Ini susunya murni enggak lo ya? Ya, Karena saya pernah minum susu murni. Susu murni itu artinya tanpa campuran. Oke? Murni itu tanpa campuran. Itu Tuhan yang bilang tadi pagi. Murni itu tanpa campuran. Kalau sudah dikasih gula itu nggak murni lagi. Ini rasa ada gulanya nggak? ada manis. Ada manis. Tuh jujur Bu. Ini susu murni atau gimana bukannya? Pesan di mana? Pesannya susu murni tapi di warungnya mungkin dikasih gula. Oke, itu bukan dosa Ibu. Percaya betul termasuk surga Bu. Oke, Teh Vera silakan duduk. Terima kasih banyak. Tuh, duduk di belakang nggak dapat susu. Oke, sekarang yang kedua ini. Ini ada minuman juga ini. Apa nggak ada namanya nih? Saya nggak tahu ini apa tadi? Hah? Siapa yang yakin jeruk? Pak Indra sih masuk ini Pak. Ya sini sudah masuk video kan tenang Pak. Ayo Pak sini Pak sini. Ayo kan Bapak kan ngomong jeruk sini masih. Situ minum nggak apa-apa sini minum lagi. Amari Pak.
Kita lebih enak ya khotbahnya ya. Nyantai kan? Ya. Bapak tadi bilang ngomong jeruk. Sekarang tolong diminum. Buktikan merah. Gitu kan? Diminum. Nah, ini coba mas buat lagi, Pak. Gimana? Jeruk murni atau jeruk campuran? Campur gula. Jeruk campur gula. Ada yang lain lagi? Ada selasinya. Makasih Pak. Bapak pulang. Lihat ya. Dari 3 perkara itu sudah itu campuran, nggak murni jeruk karena memang ada selasinya kelihatan. Betul nggak? Sekarang satu. Mari kok. Yang tadi 3 kok. Ya, sebelahnya kan baju putih. Ah ya sudah. Ah kok ya baju ke depan. Ya kok. Ini. Enggak, tadi kelihatan dari sini itu terguguk gitu. Ini apa? Aqua bukan? Aminis ya. Jadi itu biar kena videonya. Tidak semua yang cair itu aqua. Ini kata promosi gitu kan? Oke. Menurut kos apa namanya? Koseno ini air koseno ini murni kan? Murni. Tahu dari mana? Tanpa warna, tanpa rasa. Tanpa rasa. Rasa air maksudnya. Saya nggak tahu rasa itu gimana ya. Coba diminum. Tanpa rasa, tanpa warna. Rasanya gimana? Rasanya tawar. Segar. Segar ya. Tanpa rasa tapi bisa ketemu segar. Jadi biarpun tanpa rasa. Maksudnya rasa manis. Oh, nggak asem. Iya, asam. Manis, pahit rasa itu kan. Oke. Kalau mau sama saya jangan main perasaan. Oke, terima kasih banyak Kak Seno. Oke, Kamja, thank you. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita cuma mau belajar sesuatu. Karena sebenarnya gini loh, kan suka kita ngomong tuh kata mengatakan I love you, terus kita deeper in love, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Dan kita sering berkata masih kita merasa cintaku tuh murni sama Tuhan, nggak ada yang lainnya. Tapi ternyata saya buktikan di lapangan dalam kehidupan hari-hari, ternyata kasih itu sebenarnya kalau tanpa campuran, berarti kalau ada campurannya nggak murni lagi, walaupun dari KPBS. Betul? Enak toh? Ya, nanti kalau khotbah datang lagi ya. Ya, jadi kasih yang tanpa campuran. Nah, tadi dikatakan di dalam Alkitab yang kita baca tadi itu dikatakan Allah mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi orang lain. Nah, kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi ada sesuatu di hati kita yang namanya kebencian, nggak suka. Hati-hati mengatur tentang kata suka. Nah, bagaimana kita memanage perasaan kita? Ini penting, khususnya buat wanita yang paling utama, karena laki-laki itu diciptakan Tuhan dengan pikiran di depan, tapi wanita perasaan di depan. Maka kalau suami istri pergi ke toko mau beli baju, cobaan, pak, ini enak banget pak, pas pisan rasanya, ya kan, kayaknya adem. Gitu. Suami nggak lihat rasanya, di balik angka itu dilihat mahal mah, besok aja. Yang dipegang kan angka, bukan rasanya, betul nggak? Makanya banyak orang akhirnya terkendala dengan tersiksa, dan kenapa dia terkungkung dengan kata perasaan itu. Udah Bapak Ibu tanya siapa aja, laki-laki dengan selalu pikiran di depan. Perasaan di depan itu wanita. Nah, sekarang udah bolak-balik, nggak laki nggak wanita, kadang-kadang main perasaan semua sekarang. Nah, kalau ada setitik saja, tadi sebenarnya satu mau pakai cara yang lama. Cara yang lama itu susu yang putih tadi itu dulu kan masih ada tinta ya, ditetes satu titik. Karena tinta setitik itu rusak susu segelas, nggak sebelahnya, nggak banyak. Tapi karena itu nggak ada, ya sudah puji Tuhan ada Vera, ngetes aja Vera. Saya mintanya, ya ibu nggak salah, karena dia ada
susu murni? Ada. Tapi mungkin dalam konsepnya penjual, susu murni itu kan diminum kan tawar ya. Ya kan mungkin dikasih gula dikit gitu kan biar ada rasanya. Nah, tapi pesanannya nggak sesuai dengan yang dipesan. Karena mintanya susu murni. Betul nggak? Nah, bagaimana dalam hidup ini kita mengatakan dalam hidup kita dengan hari-hari lah, dengan Tuhan, dengan suami, dengan istri, dengan siapa saja dalam hidup kita. Waktu kita mengatakan I love you, aku mengasihimu. Bahkan kadang-kadang air matanya yang berderai-derai. Tetapi kalau ada satu titik rasa di hati kita, hati-hati, karena nilai setitik rusak susu sebelahnya. Iblis itu nggak pernah berkata percayalah kepadaku. Lu kasih kesempatan sedikit aja deh. Efesus pasal 4 ayat 26. Kalau kamu marah, jangan sampai matahari tenggelam, agar jangan berdosa. Kenapa berdosa? Karena ketidakadaan pengampunan itu membuka pintu lebar bagi iblis masuk. Anak tua itu nggak pernah kena santet, nggak bisa. Apapun teluh nggak bisa masuk. Tapi kalau ada celah, itu bisa masuk. Makanya Amsal nyanyi dari zaman dulu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Kota jaga hati, nanti kawin lagi. Itu kata Hakim. Jaga hati. Tidak boleh ada setitik saja. Sebab kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan tetapi benci kepada saudara kita, kata benci itu hati-hati loh. Kata aku nggak suka itu lama-lama bisa jadi benci. Karena itu berproses. Di Kejadian namanya apa? Ular. Di kitab Wahyu namanya naga. Sepanjang Kejadian sampai Wahyu dihidupi orang Kristen, yang ular kecil jadi naga besar. Hati-hati loh. Nah, saya kamu berlama-lama di sini. Terus Pak, bagaimana kita? Bapak Ibu pernah nggak merasa untuk berkata begitu? Terus tapi sebenarnya hati itu ada nggak tulusnya? Pernah ngerasakan? Suami istri aja maaf-maafan, pengampunan, peluk-pelukan, cium-ciuman, maaf waktu tidur, satu ke tembok sini, satu ke tembok situ. Sebenarnya itu belum pengampunan yang sempurna, the perfect love. Ya, itu nggak mudah. Makanya kita harus mengerti, memahami dulu. Yang dikatakan kasih yang murni adalah kasih yang tak tercampur dengan apa saja. Makanya emas yang murni kalau dipanasin keluar timahnya, bekelnya, apanya kan campurnya keluar semua. Makanya emas yang murni, betul-betul emas yang murni itu sebenarnya lembut, mudah dibentuk. Ada amin? Siapa yang punya jin emas? Ada nggak? Ini bukan emas. Ini entah besi putih, entah emas putih, saya nggak ngerti. Pokoknya Anda beli cincin ini 10 juta kan kata kasih, karena belinya mahal di Israel. Semakin murni hati seseorang, semakin mudah dibentuk. Emas itu semakin murni, semakin jadi melihat sana melihat situ, memang seperti itu. Lihat aja, dalam termin tertentu adakah kekerasan hati kita? Itu membuktikan bahwa kita belum murni sebenarnya. Makanya ku mau sepertimu Yesus, kan itu kan, ya kan, kita perjalanan kan, dalam perjalanan kita kan, penyempurnaan itu dalam perjalanan kita. Iman terus berjalan dalam ketaatan. Iman tanpa ketaatan kita nggak ada kemurnian. Percaya? Iman tanpa ketaatan nggak ada kemurnian, walaupun kita nyanyi. Lakunya kurang lebih dalam lagi, kurang dalam lebih dalam lagi. Dalam saudara apa? Oh, so bilang aku tresno Yesus, jeru-jeru mana gitu. Tresno ku jer-jer ro-ro. Gimana ceritanya? Jeru-jeru dipotong-potong itu. I love you Jesus, deep down in my heart. Kata gitu kan? Deep down. Sedalam apa hati kita dengan Tuhan? Ada yang tahu?
bagaimana kita bisa memiliki kemuliaan hidup kita? Halo? Coba kosennya bawa Alkitab. Siapa yang bawa Alkitab? Terang bro yuk. Ada bawa Alkitab? Oke, baca Filipi 2 ayat 5 coba. Filipi 2 ayat 5. Ini kuncinya, sekalipun kita manusia biasa seperti kita hari ini, dan memang masih manusia biasa, tetapi kita hidup dalam kesempurnaan dengan Tuhan. Kita bisa memiliki kasih yang sempurna, perfect love itu seperti apa sebenarnya? Yuk tolong dibaca berdiri ya. Filipi 2 ayat 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat Ya. Dalam hidup bersama. Jadi saya dengan Bapak Ibu di sini, saya dengan istri saya dengan pendeta saya dengan jemaat saya, dengan siapa saja orang di luar kita, kenakan pikiran perasaan Kristus. Pertanyaannya, kenapa pikiran perasaan Kristus ya? Sebab saya berjalan dengan pikiran saya, istri saya berjalan dengan perasaan istri saya. Wong Jawa ketemu wong Batak. Istri saya itu dari kecil nggak pernah dimarahi para papanya. Kalau ada rame-rame gitu, bapaknya ngeliat gini aja, anak-anak kabur semua masuk kamar. Bayangkan, 3 bulan pertama, satu malam tiba-tiba istriku nangis. Kenapa nangis? Abang jangan marah dong. Siapa yang marah sih dong? Lah, saya biasa ngomongnya kenceng. Nah dia nggak pernah dimarahin. Saya ngomong kenceng, dipikirnya marah. Beda kata, beda bahasa, beda nada, beda. Halo? Kalau kita bicara, pernahkah kita berpikir, saya berbicara seperti Yesus berbicara, saya merasa seperti Yesus merasa, saya melihat seperti Yesus melihat. Kalau kita ngomong I love you, terus orang nggak ngomong kita I love you too, ada marah nggak? Mengata ada kata-kata bocai, bocengli. Kenapa itu? Orang berharap timbal balik, betul nggak? Memberi, diberi, mengasihi, dikasihi. Kalau kita memberi, kalau kita mengasihi, terus orang membenci kita, masihkah kita memberi, mengasihi dia? Ini yang sulit, Pak. Makanya Alkitab berkata, miliki pikiran perasaan Kristus. Jadi baik laki maupun perempuan di rumah tangga kita itu sebagai suami istri, kalau lakinya pakai pikiran sendiri perasaan terbatas, gara-gara gelas jatuh, kita tuding pasangan kita kan, dasar dari dulu. Padahal kemarin lusa minggu yang lalu sudah mengampuni, udah peluk-pelukan. Betul? Kenapa? Karena no perfect, kasih manusia, karena ada keberdosaan tadi itu. Makanya satu-satunya menyasar agar kita bisa menjadi seperti Kristus adalah kita mengenakan. Jadi kita masih ada, ya istri juga masih ada, perasaan ada, pikiran saya ada, perasaan saya ada. Kali waktu saya sama istri naik mobil, tiba-tiba dipotong di tengah jalan. Kan aturan itu naik mobil kan, ya situ kan, ya jarak berapa meter baru gini gitu ya. Kenceng itu, bus langsung shit kayak potong kue gitu. Dalam hati saya, emang cuma lu yang bisa ngebut. Oh pergi, gua tancap, gua kejar tuh. Bang, udah bang. Dia gak baik gitu, gila bang. Pendeta loh. Emang pendeta gak bisa marah? Halo? Ingat ya, saya manusia biasa yang belum sempurna. Tapi kalau berikan saya seperti istri kan, puji Tuhan ada istri kan. Kalau cowok mungkin, iya sih katanya kita kejar kan, yang ngomporin siapa? Tetangga kita yang paling dekat biasanya gitu kan. Tapi saya bersyukur istri saya loh, pegang tangan saya, bang udah. Enggak, saya enggak marah sih, cuma jangan mendidih aja dia enak gila itu. Memang cuma lu bisa kebut gitu kan. Saya bilang panas hati loh. Tapi kalau Yesus, Mas, sukunya gitu. Kakinya gitu, saya gitu. Emang kalau orang Jawa mesti begitu? Coba injak kaki saya kalau berani. Gitu kan? Jadi ini bukan masalah orang Jawa, Batak, Cina dari mana, bukan. Itu intinya hidup kita itu kasih yang mana yang kita pakai.
Pikiran mana yang kita pakai? Kalau Bapak Ibu mau perfect love, nggak ada yang lain kecuali pakai kasihnya Tuhan. Amin. Ini nggak ngomong gereja mana, nggak penting bagi saya itu, asal jangan gereja setan. Siapapun kita, kalau tidak mengenakan kasihnya Kristus, percayalah, pikiranmu akan terganggu di situ, perasaanmu akan terganggu di situ. Sekali waktu saya dimarahin orang, nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh orang datang, saya buka kaca, ada apa? Saya dipukul, jeblok gitu. Kenapa ya? Saya cuma nanya, kenapa dipukul ya? Enggak ada ekspresi marah loh. Bayangin loh, kalau Tuhan beracara di situ, beda. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu itu mau menerapkan kasih yang sempurna, sebenarnya pikirkan dua perkara: bersiap menjadi korban dan bersiap untuk memberi. Sebab kasih itu memberi, kasih itu berkorban. Tuhan memberi, Tuhan berkorban. Tapi kalau setan, dia minta korban. Maka kalau pacaran baru 1 minggu, ayo buktikan cintamu. Itu bukan dari Tuhan, percaya itu dari setan. Nah, dia minta korban. Halo, ada amin. Anak saya jatuh cinta di Malang. Saya telepon, jatuh cinta itu nggak dilarang. Tuhan mengajar kita mencintai kok. Tapi kapan jatuh cinta itu ada dan kepada siapa kamu jatuh cinta itu masalah. Itu yang perlu diatur. Saya bilang, Papa kirim kamu ke Malang itu buat kuliah, bukan buat pacaran. Oh tahu, wah macam-macam. Sekarang jawabannya keren-keren banget. Puji Tuhan, akhir tahun kemarin udah putus. Mamanya udah cek-cekan aja, lu gimana, tenang aja. Kita doa aja, kita kuat-kuatan doa saja. Kalau pendeta kan gitu kan, ayo kita kuat-kuatan doa saja toh. Pokoknya kalau nggak dari Tuhan, putus dalam nama Yesus. Bukan saya putusin loh, saya doakan, saya berkati. Kalau dari Tuhan silakan. Saya akan menghalangi anak saya jatuh cinta dan pacaran. Tapi kalau bukan dari Tuhan, lebih baik putus sekarang daripada nanti dicerai. Ada amin. Sebab itu mahal harga cinta, semahal kayu salib. Ada pengorbanan. Jadi Bapak Ibu berhenti ngomong sama istrinya I love you kalau nggak mau berkorban. Istri berhenti ngomong cinta sama suami kalau ujungnya nggak mau berkorban. Sama-sama berkorban, saling kok. Ada amin? Ada amin? Ya, saling bersama-sama, suami istri, kata di tengah saling. Kalau saling nggak ada merasa dikorbankan. Semua sama-sama melakukan ilmu bagiannya untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Waduh, unlimited saudara. Kalau kasih Tuhan itu unlimited. Dan jujur, kalau Anda siap mengatakan I love you, siapkan tisu yang banyak, karena akan banyak air mata tertumpah demi si A, si B yang kita sayangi. Karena setiap pun menyakiti kita, merugikan, tetap aja harus mengasihi. Efesus 2:10, dari dalam hati orang yang percaya yang keluar semua kebaikan, tidak ada yang lain. Emangnya gampang ngomong I love you? Pikir baik-baik. Kalau nggak siap berkorban, kalau nggak siap memberi, percayalah Anda nggak akan bisa menemukan kasih yang sempurna, kasih yang murni. Walaupun pelangnya susu murni, percaya saya, begitu isi ternyata agak asam dikit ya, agak manis dikit ya, berarti ada campurannya. Itu udah nggak murni lagi. Kalau mau cari yang murni itu, ambil kursi kecil, ambil ember, tuh taruh langsung tuh dari sapinya, minum, itu susu murni. Ada amin? Ya betul. Ya seperti itu ya. Jadi susu murni adalah susu yang tak bercampur dengan apapun. Kasih yang murni juga yang tak bernoda. Yang dikatakan Tuhan tadi itu, jangan pernah ada setitik kebencian. Makanya hati-hati dengan kata rasa suka. Aku nggak suka. Hati-hati. Karena diteruskan, itu nanti bisa menjadi masalah. Karena akan memunculkan benih kepahitan dan sakit hati. Dan banyak hal terjadi di situ. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengajar hari ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus mengajar kami, di mana kami bisa memiliki kasih yang sempurna seperti Tuhan. Kami rela untuk berkorban, kami rela untuk memberi Tuhan, dan kami percaya
dengan pikiran dan perasaan Kristus yang kami kenakan setiap hari, kami boleh mengasihi sesama kami, kami boleh mengasihi siapapun di luar kami, terlebih anak istri kami Tuhan, keluarga kami, saudara kami, teman gereja, teman pelayanan Tuhan di Multi Karmel ini. Biar kami tiap hari mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, sehingga kami boleh melakukan semua dengan kebenaran-Mu di atas dasar firman-Mu, kasih yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Mari kita beri sejenak, kita naikkan satu pujian dulu. Satu pujian berkata, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surga. Kasih dari Yesus mengalir ya di hatiku, membuat damai hidupku. Katakan mengalir kasih dari Bapa. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari Tuhan, hamba berdoa, biar hati kami pagi ini, siang ini, bahkan sepanjang hari ini dialiri oleh kasih ilahi, kasih yang murni yang datang dari surga, sehingga segala kasih-kasih kami manusia yang tidak murni itu dilenyapkan, diganti dengan kasih yang murni yang datang daripada Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami punya hidup, bisa mengasihi sesama kami sebagai bukti bahwa kami mengasihi Tuhan. Meteraikan firman-Mu demi nama Yesus Tuhan. Mari katakan sama-sama, amin. Silakan duduk, Tuhan semua berkati. Akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini kami sudah boleh mendapatkan makanan rohani yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengar. Biarlah kasih-Mu itu mengalir dalam kehidupan kami, dan kasih yang sudah kami terima dari Yesus boleh kami alirkan kepada dimanapun kami berada, kemanapun Tuhan tempatkan kami. Makasih Bapa yang baik, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Biar Tuhan yang memberkati persembahan yang kami beri, Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang memberi berlipat kali ganda, dan persembahan yang kami berikan boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, memberkati pelayanan MKJ Ministry, memberkati kemanapun melangkah persekutuan doa Multi-Multikan Menjaya, baik MKJ Ministry juga kami percaya berkat Tuhan mengalir bagi kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara
seperti biasa. Mari teman-teman yang lain yang hadir di tempat ini hadir lagi, lalu kita ajak lagi teman-teman kita yang lain yang belum hadir ke tempat ini. Anugerahmu di surga. Kami bersepakat bersehati siang ini berdoa untuk target penjualan di bulan-bulan depan ini Tuhan, di mana sebentar lagi akan ada season lebaran Tuhan. Kami doakan di dalam nama Yesus segala target-target yang sudah ditargetkan Tuhan, sudah dicanangkan akan tercapai di dalam nama Yesus, sehingga sungguh penjualan Tuhan membuat laris-laris. Semua produk yang dijual, yang dihasilkan dari Multigarment, semuanya Tuhan dibuat Tuhan lancar adanya, dan semua target yang dicapai nanti akan memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati semua outlet-outlet di seluruh Indonesia Tuhan, daripada outlet yang Multigarment ini, semua produk yang ada Tuhan memberkati satu persatu, sehingga sungguh Tuhan dengan pertolongan tangan Tuhan kami boleh melampaui target yang didapat Tuhan. Semua karena Tuhan yang campur tangan di dalamnya, demi nama Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan hari ini bersepakat buat para leader kami di MGC ini Tuhan. Tuhan berkati Ko Teddy, Tuhan berkati Ko Andre, Tuhan berkati Shirley Tuhan, berkati para semua pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, para manajer, semua yang ada, bahkan semua pekerja-pekerja. Biarlah hati mereka ditanamkan hatinya Tuhan, hati yang mengasihi kepada Tuhan dan juga mengasihi pada pekerjaannya, sehingga waktu mereka mengerjakan sesuatu, hikmat marifat Allah terjadi dalam kehidupannya. Semua boleh bekerja dengan sukacita, dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus, mengerjakan semua produk-produk yang ada, dan juga kantor-kantor yang ada Tuhan dengan hikmat di dalam mengelola kantor yang ada itu, sehingga sungguh dengan pertolongan tangan Tuhan, maka semua urusan kebijakan-kebijakan dari pusat sampai daerah Tuhan semua diberkati, berjalan dengan lancar, karena Tuhan campur tangan. Hikmat marifat Tuhan turun bagi segenap pimpinan kami yang ada di tempat ini. Dan pagi ini kami juga berdoa Tuhan buat kami semua Tuhan yang bekerja, yang hidup bersama-sama di Multigarment Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dalam bekerja, pergi dan pulang, dari rumah ke pabrik, dari pabrik ke rumah Tuhan melindungi dalam perjalanan dengan sempurna. Berjumpa dengan keluarga, berjumpa dengan pekerjaan, berjumpa dengan rekan sekerja, semua dikerjakan dengan baik tanpa ada masalah yang berarti, karena Allah Immanuel menyertai setiap perjalanan anak-anakmu yang bekerja di Multigarment itu. Keselamatan yang sempurna Tuhan memberikan buat mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga, berkati MGC lebih lagi agar nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat semua pelayanan MGC Tuhan, baik di tempat ini, waktu mau berkunjung Tuhan ke berbagai tempat yang dilayani, Tuhan memberkati semuanya. Dan sebentar Tuhan kami akan tinggal di tempat ini. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebentar kita selesai ibadah kita.
Kita selesai dengan membawa segala berkat anugerah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Anak yang tunggal itu, dalam persekutuan manis dengan Roh Kudus yang akan memberkati kita, mengurapi kita, menolong kita, menguatkan iman kita mulai hari ini sampai nanti Maranatha Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita semua di awan yang permai, bakal kekal selama-lamanya kita boleh ada bersama dengan Tuhan. Mari yang percaya cuma berkat katakan sama-sama.